Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Ramawati Putri dari kelas 11B dari kelompok 5 yang beranggotakan Dinda Lestari, Andini Putria Pamungkas, Muhammad Al-Harifi Lukmansyah, Revan Mulana Adi Chandra, dan Yuji Muhammad. Baik, aku akan menjelaskan apa itu gonad. 1. Gonad adalah kelenjar reproduksi utama pada manusia, terdiri dari testis pada pria dan ovarium pada wanita. Kelebihan dan kekurangan gonad. Kelebihannya mendukung reproduksi dan fertilitas manusia, menjaga keseimbangan hormonal tubuh secara alami, memastikan perkembangan seksual yang normal, menghasilkan reproduksi sperma dan ovum. Berperan penting dalam kesehatan fisik dan mental. Ada juga kekurangannya, yaitu rentan terhadap gangguan hormonal, resiko infeksi penyakit seperti kanker gonad, gangguan produksi hormon berdampak luas pada kesehatan, sensitif terhadap faktor lingkungan dan stres, juga dapat menyebabkan infertilitas jika terganggu. Fungsi gonad. Yang pertama ada produksi sel reproduksi. Menghasilkan sel reproduksi sperma pada pria dan ovum pada wanita yang diperlukan untuk proses pembuahan dan produksi manusia. Yang kedua ada mendukung fertilitas. Mendukung proses fertilitas dengan memproduksi gamet yang sehat dan menciptakan kondisi optimal untuk pembuahan dan kehamilan. Lalu yang ketiga ada produksi hormon seks. Menghasilkan hormon seks seperti testosteron, estrogen, dan progesteron yang mengatur perkembangan seksual dan fungsi reproduksi. Yang keempat, ada keseimbangan hormonal. Menjaga keseimbangan hormonal tubuh yang penting untuk metabolisme, kesehatan tulang, mood, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Lalu, ada kerja gonad. Kerja gonad bekerja melalui proses meiosis untuk menghasilkan gamet atau sel reproduksi. Sistem regulasi hormonal melibatkan oksis hipotalamus, pituitary gonad atau HPG yang mengontrol reproduksi hormon dan sel reproduksi secara terkoordinasi. Lalu ada spermatogenesis. Proses pembentukan sperma di testis yang berlangsung terus-menerus. Hipotalamus melepas GnRH ke pituitary menghasilkan FSH dan LH ke testis produksi testosteron dan sperma. Lalu ada siklus menstruasi. Siklus bulanan wanita yang diatur oleh estrogen dan progesteron, fase valvular ke ovulasi lalu ke fase luteal. Hormon FSH dan LH dari pituitary mengontrol pelepasan sel telur dan ovarium. Faktor apa yang membuat gonad itu meningkat? Yang pertama, itu ada pola makan sehat dan bergizi. Kedua, itu ada olahraga dan gaya hidup aktif. Ketiga, itu ada lingkungan yang bebas racun. Keempat, itu ada hormon dan keseimbangan endokrin yang baik. Kelima, itu ada istirahat yang cukup serta kualitas tidur yang baik. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi menghambatnya gonad? Yang pertama, itu ada stres kronis dan pola hidup tak sehat. Yang kedua, ada paparan zat berbahaya. Yang ketiga, ada penyakit atau infeksi yang serang gonad. Keempat, yang ada gangguan hormonal. Kelima, ada konsumsi alkohol dan rokok yang berlebihan. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum. Skrotum itu lapisan kulit pembungkus testis. Bentuknya oval dan berfungsi sangat penting untuk sistem reproduksi. Fungsi utama testis ini adalah untuk memproduksi sel sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Pada struktur testis terdapat beberapa bagian penting seperti tunika vaginalis dan tunika albuginea sebagai lapisan pelindung. Lalu ada tubulus seminiferus yang menjadi tempat pembentukan sperma. Sperma kemudian akan menuju epididymis untuk pematangan sel sebelum disalurkan melalui vas deferens. Jadi setelah dibuat, dibentuk, dimatangkan, kemudian melalui vas deferens. Vas deferens ini bisa kita bilang saluran atau jalur transportasi untuk sel sperma dan bisa juga tempat penyimpanan sementara sel sperma. Selain menghasilkan sperma, testis juga berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron, di mana hormon ini berfungsi dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria, seperti tumbuhnya rambut wajah, suara yang menjadi lebih berat, pembentukan massa otot, serta mengatur libido atau dorongan seksual.
Namun, kadar testosteron juga harus seimbang. Kalau berlebihan tidak baik dan kalau kekurangan tidak baik. Kalau kekurangan itu bisa menyebabkan mudah lelah, penurunan massa otot, hingga gangguan suasana hati. Kalau berlebihan dapat menyebabkan jerawat, agresivitas berlebih, dan gangguan tidur. Jadi dapat bisa kita simpulkan bahwa testis dan hormon testosteron ini itu sangat penting untuk kesehatan dan sistem reproduksi pria. Nah, di slide kali ini kita akan membahas tentang ovarium. Jadi, ovarium itu merupakan organ reproduksi pada tubuh perempuan. Letaknya itu di bagian kanan dan kiri rahim. Nah, bentuknya itu kecil, seperti kacang almond. Fungsi utama dari ovarium yaitu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini sangat penting untuk pertumbuhan tubuh perempuan dan membantu siklus menstruasi. Lalu, ovarium ini memiliki 5 struktur penting. Yang pertama ada cortex ovarium atau bagian luar ovarium yang berisi folikel atau calon sel telur. Yang kedua ada medula ovarium, yaitu bagian yang berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat. Yang ketiga ada follicle ovarium. Follicle ovarium adalah tempat perkembangan dan pematangan sel telur. Yang selanjutnya ada corpus luteum atau struktur yang terbentuk setelah ovulasi dan menghasilkan hormon progesteron. Yang terakhir ada epitel germinal, bagian dari ovarium yang merupakan lapisan pelindung paling luar. Hormon ovarium. Estrogen berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, perkembangan ciri seksual sekunder wanita, dan juga menjaga kesehatan tulang. Dampak jika berlebihan adalah retensi cairan, kenaikannya berat badan, serta gangguan mens dan resiko kanker payudara. Dampak kekurangan adalah hot flashes, osteoporosis, kulit kering, serta gangguan pada mood. Progesteron berfungsi untuk mendukung kehamilan, mempersiapkan dinding rahim, dan juga mengatur siklus mens. Dampak jika berlebihan adalah kelelahan yang berlebih, perubahan mood, serta nafsu makan yang bertambah. Dampak kekurangan adalah gangguan siklus mens, kesulitan hamil, dan juga resiko keguguran. Penyakit terjadi pada gonad. Yang pertama ada di pria, yaitu di testis. Itu kelebihan testosteron atau estrogen. Penyakit utamanya adalah hiperdrogenisme atau ginekomastia, pembesaran payudara pria. Penyebabnya penggunaan steroid anabolik, tumor testis, tumor kelenjar adrenal, atau gangguan fungsi hati. Berikutnya ada pencegahannya. Hindari penggunaan steroid tanpa pengawasan medis, batasi alkohol, dan lakukan cek kesehatan organ dalam secara berkala. Baik, berikutnya ada pada wanita yaitu di ovarium. Itu kelebihan estrogen atau androgen. Penyakit utamanya sindrom polistik ovarium atau dominasi estrogen. Penyebabnya tumor ovarium, resistensi insulin, obesitas, stres kronis, atau paparan estrogen lingkungan. Gejalanya menstruasi tidak teratur, tumbuh rambut di wajah atau kumis, jerawat parah, kebotakan, dan berat badan melonjak. Pengobatannya pil KB kombinasi obat penurun insulin atau obat anti-androgen atau operasi pengangkatan tumor jika ada. Berikutnya ada pencegahannya. Diet rendah gula dan karbohidrat, olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, dan membatasi makanan olahan plastik. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa hormon gonad memiliki peran yang vital dalam pertumbuhan dan kesehatan reproduksi. Lalu pada ringkasan dampak terdapat bahwa hormon gonad berfungsi untuk mengatur perkembangan ciri seksual primer dan sekunder. Lalu hormon testosteron dan estrogen berfungsi untuk perubahan massa otot, distribusi lemak, dan kepadatan tulang. Lalu ketidakseimbangan hormon gonad dapat menyebabkan infertilitas dan perubahan mood yang signifikan. Pada bagian implikasi kesehatan, kita dapat menyimpulkan bahwa gangguan hormonal itu dapat menyebabkan masalah menstruasi, penurunan libido, serta osteoporosis. Nah, keseimbangan reproduksi itu dapat dipengaruhi dengan kualitas hormon gonad yang optimal. Kita dapat menjaganya dengan deteksi dini dan penanganan secara tepat.